Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 30 Januari 2023. 24, sorry. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Hari ini perasaan dia terhadap kamu seperti apa? Oke, kalau aku rasa orang ini tuh ingin em, melepaskan tekanan ya atau ikatan atau controlling dari seseorang gitu ya. Jadi bisa jadi orang ini tuh ngerasa kayak bingung dengan situasi hubungan kalian. Dan di satu sisi ternyata memang di dekat dia saat ini tuh ada orang baru yang ternyata menawarkan cinta juga ke dia. Jadi ada orang yang juga suka sama dia gitu ya kalau aku lihat di sini. Eh dan keadaan hubungan kamu dengan dia saat ini tuh lagi apa ya, sama-sama saling menarik diri, sama-sama lagi diem-dieman ya. Intinya di sini kalian sama-sama ingin freedom dulu gitu loh ya. Kamu dengan dia itu pengen fokus sama diri masing-masing deh kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini tuh bingung ya, orang ini tuh bingung. Dia ngelihat situasi hubungan kamu dengan dia ini nggak ada perkembangannya, sehingga orang ini menarik diri dari kamu, atau nggak ada kayak apa ya, mungkin gairahnya sudah tidak ada lagi perkembangannya seperti itu ya. Tapi orang ini tuh ternyata masih cinta banget sama kamu, masih sayang gitu loh sama kamu, ya, masih punya perasaan cinta sama kamu. Sehingga orang ini mungkin ini ya, sampai dia tuh harus minta bantuan sama temen-temennya untuk gimana nih, tolong sih kasih solusi gitu ya. Di satu sisi ada orang baru nih yang ngedeketin dia, terus itu di satu sisi dia itu masih cinta sama kamu. Bahkan memang orang yang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan apa ya, sah atau dia ingin berkomitmen itu sama kamu gitu ya. Tapi keadaan hubungan kamu dengan dia ini entah lagi kayak mana lah ya, lagi dingin gitu loh, lagi hambar. Apa ya, suasananya tuh kayak apa ya, mencintai diri masing-masing gitu loh ya, nggak ada saling perhatian kayak gitu, nggak ada saling apa ya, memberikan apa, effort gitu nggak ada aku lihat di sini. Jadi benar-benar yang lagi diem-dieman atau mungkin ya memang lagi ada masalah juga di antara kalian, sehingga orang ini tuh bingung apakah harus kembali padamu atau nih ada peluang baru nih, ada orang baru gitu. Sehingga dia kayaknya butuh bantuan seseorang yang mungkin ini teman dia, se-circle, dia ceritain kisahnya ya, keadaan dia dengan kamu, terus itu juga ternyata ada seseorang nih ya, mungkin ya kalau dilihat dia yang suka sama dia juga mungkin
ya oke lah, ya mungkin secara fisik oke, cantik, ganteng, seperti itu, atau ya mungkin menguntungkan bagi dia atau apalah gitu ya, sehingga orang ini sempat bingung, ya bingung. Jadi keadaan hubungan kamu dengan dia ini memang lagi tidak ada kestabilan dan kurangnya merasa apa ya, saling saling merasa aman itu kurang. Keamanan dari hubungan itu masih kurang karena ya masih masih tidak stabil ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini tuh mungkin seseorang yang selama ini sering sekali menuntut semua keuntungan tanpa adanya usaha. Maksudnya gini, dia selalu memanfaatkan kamu sesuai dengan keinginan dia gitu loh. Jadi dia selama ini tuh suka semena-mena sama kamu ya. Dia cuman ngedeketin kamu selama ini tuh ya cuman untuk mengambil keuntungan, meraup keuntungan dari kamu, entah dari materi, entah dari waktu, perasaan, pikiran atau apapun ya, tindakan, effort seperti itu. Orang ini selama ini tuh hanya em, apa ya? Ya, memanfaatkan kamu aja kayak gitu kalau aku lihat. Dan orang ini juga sangat terindikasi banget, orang ini terlalu memanjakan barang atau apa ya, kalau dibilang tuh bisa dibilang gimana ya, orang yang eh, mungkin punya gaya hidup hedon sehingga orang ini tuh em, apa ya, semua semua hidup dia itu lebih berfokus pada materi ya. Hidup dia itu hanya berfokus pada materi. Bahkan kalau aku lihat di sini, orang ini juga ada hutang loh, ada hutang piutang kayak gitu, ya. Bahkan mungkin dia itu sempat ngomong sama kamu untuk minta bantuan, ngebantuin dia bayar hutang dia, kayak gitu loh. Aku lihat ya, kayaknya dia pernah mungkin ngomong sama kamu, dia punya hutang sekian, kamu bisa nggak bantuin aku, kayak gitu, untuk membayar hutang dia, kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat memang orang ini orang yang nggak jujur juga, orang yang bermuka dua juga. Aduh. Terus itu juga mungkin ya selama ini tuh kamu memang udah kewalahan banget ya. eh udah kewalahan banget dengan orang ini karena kalau aku lihat gengsinya juga tinggi ya. Bahkan orang ini tuh lebih apa ya? Lebih mengutamakan kekayaan diri daripada percintaan dia dengan kamu. Ya, ya, jadi mungkin selama ini kamu sering diabaikan, sering enggak diperhatikan kayak gitu ya. Karena memang orang ini tuh lebih mencintai harta daripada ia mencintai kamu kayak gitu loh. Lebih memfokuskan harta kekayaan daripada kamu gitu. Bahkan kalau aku lihat di sini, orang ini dulu pernah melakukan kecurangan sama kamu, kebohongan, bahkan perselingkuhan aku lihat di sini ya. Dia pernah melakukan perselingkuhan dari kamu. Terus itu juga mungkin orang ini tuh dulu apa ya? Dia itu suka sekali menutup-nutupi perasaan dia sejujurnya dengan kamu ya. Yaitu orang yang pintar sekali berbohong ini. eh Sehingga di sini ngebuat hubungan kalian itu rusak ya, hancur ya. Dan aku lihat di sini juga hmm, apa ya? Dia sering menghadirkan pihak ketiga. Nah, justru malah pihak ketiga itulah yang dulu itu sempat mengontrol dia, akhirnya pihak ketiga itulah yang menyabotase hubungan kalian akhirnya berakhir. Gitu kalau aku lihat ya. Ya mungkin pihak ketiganya itu adalah selingkuhannya ya, selingkuhannya. Mmm, ada the moon reverse di sini, berarti, orang ini tuh ya sempat sudah ketahuan sih ya penipuannya, kebohongannya, perselingkuhannya, apapun lah ya yang dia rahasiakan dari kamu sebenarnya, sudah ketahuan juga oleh kamu. Kamu sudah semuanya itu sudah terkuak, semuanya sudah terbongkar. Dan kalau aku lihat juga di sini bahkan orang ini juga membohongi diri sendiri tentang pas perasaan dia ke kamu itu juga kalau aku lihat sudah terbongkar ya. Kamu juga sudah tahu ternyata orang ini memang sayang cinta sama kamu ya. Dan kalau aku lihat di sini
Intinya semua kebenaran itu sudah terkuak, sudah terbongkar oleh kamu. Kamu sudah tahu semua gitu ya. Kebohongan, perselingkuhan, keadaan dia sebenarnya, apalagi hutang piutang, apalah pokoknya semuanya. Kalau aku lihat di sini sudah terbongkar. Terus kalau misalkan di sini kamu dengan dia ini belum ada suatu ikatan pernikahan, maka aku lihat di sini kayak orang ini tuh mungkin sedang memulai untuk memulihkan ketenangan atau kepercayaan diri dia setelah selama ini tuh melewati masa-masa sulit dalam hidup dia ya. Mungkin dia selama ini tuh hmm, apa ya, mengalami karma ya dari tindakan dia terhadap kamu atau ya orang-orang yang memang dulu pernah dia sakiti. Jadi orang ini tuh kayak ngedapetin karma gitu sehingga entah sudah berapa lama dia mendapatkan karma jadi kayak tersadar gitu ya, dia mulai mencoba untuk healing, mencoba untuk move on dari rasa sakit dari karma dia itu ya. Nah, terus itu juga kalau aku lihat di sini, sejujurnya kamu itu dari awal ya, dari awal kamu kenal dengan dia, dari awal kamu tahu dia, sebenarnya kamu itu sudah dikasih feeling bahwa orang ini tuh banyak tipu muslihatnya, banyak kebohongannya, banyak permainannya, trik-triknya. Tapi kalau aku lihat di sini, kamu itu kayak sering banget mengabaikan insting-insting itu. Ya, kamu selalu mendenial tanda-tanda yang memang semesta kasih ke kamu bahwa orang ini tuh sejujurnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu yang kamu beranggap dia orang baik-baik, orang yang pantas untukmu kayak gitu ya. Dan jadi sebenarnya udah sering banget dikasih tunjuk gitu ya oleh semesta, tapi ya kamunya aja yang keras kepala mengabaikan petunjuk itu. It's okay. Akhirnya kamu udah sadar juga kok kalau aku lihat di sini kan ya. Kamu nampaknya berdealing dengan seseorang yang mungkin tertutup orangnya ya. Maksudnya itu introvert seperti itu ya. Pendiam, tidak pasti atau plain plan. Orangnya juga canggungan ya. Terus itu orangnya memang tidak terbuka banget. Apalagi kalau misalkan dia ingin melakukan hal-hal baik pada orang itu, um, dia ini harus mendapatkan kebaikan dulu dari orang itu, baru dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Jadi kalau kamu mengharapkan kebaikan atau mengharapkan sesuatu dari dia, kamu dulu yang harus effort, kamu dulu yang harus menunjukkan kebaikan itu, baru nanti dia gerak kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Hmm, perhitungan banget sih kalau aku bilang ya. Terus itu juga kalau aku lihat ketika dia bersama kamu, sering kali dia ini menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ya, gampang gampang marah, gampang tiba-tiba menghilang, ngeghosting kamu, atau orangnya sensitifan kayak gitu ya, sehingga kalau tanpa sadar kamu menyakiti dia, dia udah ngerasa sakit hati gitu, tahu-tahu ngilang, tahu-tahu ngeghosting kayak gitu. Eh, terus itu kalau aku lihat di sini orang ini tuh banyak merasa kebingungan ya, karena dia ngerasa kayak nggak merasa aman gitu loh, deket dengan kamu ya, karena ya itu tadi banyak rahasianya orang ini ketika sama kamu lah ketahuan semua rahasianya itu, jadi dia ngerasa makin nggak nyaman, nggak aman, lebih tepatnya nggak aman sama kamu. eh dan kalau aku lihat setiap hubungan kamu dengan dia ada perpisahan, ya ada perpisahan, ya perpisahan ya, atau tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan seperti itu, orang ini kok malah cemas, orang ini stres, orang ini frustasi gitu ya, karena semakin dia menjauh dari kamu, semakin perasaan kehilangan ya, rasa sedih itu makin mencuat gitu loh. Sehingga orang ini setiap putus dengan kamu dalam taktik atau dalam permainan apapun yang dia buat, orang inilah justru yang malah menyesal, orang ini yang justru malah kecarian, orang ini yang justru malah sedih, frustasi, sakit hati, patah hati sama kamu, kayak gitu. Ya, itu bentuk dari karma ya, karma yang dia lakukan sama kamu. Apalagi ketika dia
nyelingkuhin kamu kayak gitu ya. Ya jangan kamu lihat awalnya dia senang-senang, ya oke, mungkin dia di awal senang-senang, tapi setelah kamu benar-benar memilih untuk pergi dari dia, memilih untuk tidak mau peduli lagi dengan dia, orang ini kecarian, orang ini ngerasa sedih, merasa ditinggalkan oleh kamu, orang ini merasa frustasi karena nggak ada kamu di sisi dia, nggak tahu kabar, nggak ada kontak juga, mungkin ada pemblokiran sehingga orang ini sampai ya frustasi. Ya, orang ini patah hati banget sama kamu. Dan saat ini kalau aku lihat apa yang dia rasakan adalah dia sudah mulai apa ya, memperbaiki diri, sudah mulai apa ya, healing ya, sudah menyelesaikan healing dia. Apa ya, sudah ingin menunjukkan bahwa dia sudah baik-baik saja, dia sudah melepaskan ketegangan, kecemasan, ya, rasa sakit, kesedihan atau apapun itu ya. Karena memang kan selama ini orang ini kan mendapatkan karma yang bertubi-tubi kalau aku lihat ya, karma yang tubi-tubi selain keuangan, terus itu juga dia dicampakkan selingkuhannya, dia merasa tidak senyaman dengan kamu ketika dia bersama orang lain, terus itu juga kalau aku lihat merasa sedih, merasa ditinggalkan ya, merasa frustasi. Jadi aku lihat selama ini tuh dia ngedapetin karma yang sangat bertubi-tubi. Jadi saat ini kalau aku lihat dia udah mulai melepaskan ketegangan, kecemasan, kekhawatiran ya. Jadi dia sudah mulai healing, sudah mulai menyembuhkan rasa sakit hati, patah hati, dan kalau aku lihat di sini kayaknya orang ini siap untuk meninggalkan perasingan dia ya. Jadi ketika dia gini nih, tipe orang ini adalah ketika dia terluka, ketika dia sakit hati, ketika dia sensitivitasnya itu lagi on gitu ya, dia sakit hati, orang ini akan menarik diri dari dunia luar atau menarik diri dari seseorang yang menyakiti dia. Orang ini akan ghosting, orang ini akan ya bisa dibilang mengisolasi diri ya, seperti itu. Dan kalaupun ada masalah juga seperti itu, orang ini menarik diri dan mengisolasi diri. Eh, dan kali ini kalau aku lihat ya sekarang orang ini sudah mulai step by step, pelan-pelan menyembuhkan rasa sakit hati itu, terus itu ya udah siap untuk mencuat lagi ke permukaan ya orang ini. Mungkin ya sebentar lagi dia ini akan mengusik hidupmu lagi, dia akan datang lagi ke kamu, tapi intinya ya entah sih dalam waktu dekat atau ya masih beberapa lama lagi, tapi intinya orang ini sudah mulai menyembuhkan rasa sakit hati dia gitu, dan siap untuk mencuat lagi di permukaan di masyarakat, mulai ya bergaul lagi dengan teman-temannya. Mungkin dia akan menunjukkan batang hidungnya di hadapanmu seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini juga, orang ini tuh setelah dia sudah lama ya nggak ada komunikasi dengan kamu, nggak deket sama kamu, nggak ketemu sama kamu, orang ini tuh akhirnya kayak punya pemikiran, dia nggak boleh lagi membiarkan ketakutan atau kurangnya kepercayaan diri dia itu merusak hubungan kalian. Jadi seperti itu ya. Orang ini pengen menimbulkan lagi rasa kepercayaan diri dia, untuk bisa apa ya, membuat hubungan ini tuh terjalin lagi gitu kalau aku lihat. Terus itu juga, tapi gini, sebelum dia membuat hubungan ini berhasil sama kamu, dia harus memprioritaskan kebutuhan dia dulu gitu, kayak misalkan tentang pengendalian emosi, terus itu mungkin yaitu menyelesaikan hutang piutang, terus itu menstabilkan materi, terus itu ya apa ya, membuat karirnya stabil seperti itu ya. Jadi orang ini sebenarnya pengen untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, cuman setelah dia lihat-lihat keadaan dia ternyata belum sebaik itu untuk dia
percaya diri bersanding dengan kamu atau berhadapan dengan kamu. Ya, ternyata kalau dilihat-lihat mungkin ada perbedaan di sini yang cukup signifikan. Mungkin kamu ya sekarang dia lihat mungkin kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, kamu punya pekerjaan yang bagus, kamu punya penghasilan yang mumpuni gitu ya, yang bagus gitu, kamu bahagia dengan teman-temanmu, kamu bahagia dengan keluargamu, sehingga dia kayak ngerasa masih belum yakin gitu ya, belum percaya diri untuk datang lagi ke kamu ya, karena keadaan dia kan kalau aku lihat wow sangat drop sekali, apalagi kalau ya you know lah ya, kalau orang yang punya hutang piutang itu apa perasaannya. Pasti kan bingung, capek, dikejar-kejar rentenir, dikejar-kejar apa namanya, tagihan seperti itu ya kalau aku lihat di sini. So orang ini tuh mungkin tidak dalam waktu dekat ya untuk datang ke kamu, tapi setiap orang energinya beda-beda. Intinya orang ini tuh sudah mau mulai mencoba membuat hidup dia jadi yang lurus-lurus aja kayak gitu ya. Tapi yang saat ini lebih dia prioritaskan adalah kebutuhan dia, karena orang ini tidak mau lagi bergantung pada siapapun, termasuk pada kamu. Ya, dia tidak mau lagi memanfaatkan kebaikan dari kamu, kebaikan dari orang-orang yang apa ya, yang memang udah percaya gitu loh sama dia, berteman dengan dia. Intinya nih orang tidak mau lagi bergantung dengan siapapun. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin mencoba menyeimbangkan emosi dia terlebih dahulu. Terus itu juga dia mungkin dia melihat situasi apa perasaan kamu atau sikap kamu memang sudah berubah, sehingga di sini juga dia tidak mau cari-cari masalah sama kamu ketika dia melihat kamu lebih bahagia tanpa dia. Oke, sambil dia cari cara gimana mencari alasan atau taktik agar bisa lagi kembali ke kamu, eh, dia fokus juga dengan kebutuhan-kebutuhan dia atau apa namanya, eh apa itu namanya, mengutamakan ya, mengutamakan ya yang saat ini dia prioritaskan kayak gitu, terutama tentang keuangan. Kalau aku lihat di sini ya, keuangan, karir, kayak gitu deh, kenyamanan hidup, kestabilan hidup, keseimbangan hidup seperti itu. Oke, dan ini juga salah satu yang ngebuat dia bingung ya, itu adalah karena kemarin itu yang duluan ninggalin dia itu kamu, yang duluan pergi dari hubungan ini itu dia gitu loh. Dia yang memulai eee, apa namanya, perang dingin ini gitu loh. Dia duluan yang meninggalkan kamu, dia duluan yang gak ada kabar, dia duluan yang ngeghosting kamu. Sehingga inilah yang juga menjadi perhitungan dari si dia untuk belum berani segera datang ke kamu kayak gitu ya. Dan di sini dia sedang menunggu juga apa namanya, sinyal dari kamu, apakah sekarang kamu masih mau menerima dia lagi atau enggak, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini energi memantau, orang ini masih suka mantauin kamu karena dia ingin ingin tahu apakah kamu masih mengharapkan dia atau tidak gitu ya. Dan tahu nggak sih dia ini sering banget insomnia, sering banget nggak bisa tidur di tengah malam, bahkan kalaupun dia tidur kadang tiba-tiba dia tuh kebangun karena kepikiran kamu gitu loh. Jadi di waktu malamnya, di waktu dia tidur itu nggak tenang gitu loh tidur dia, karena selalu kepikiran kamu lagi, kepikiran kepikiran kamu lagi. Apalagi di sini ketika dia tahu bahwa sikap kamu itu sudah berubah, kamu itu sudah meninggalkan dia, kamu itu sudah move on dari dia, kamu sudah mulai bergerak maju meninggalkan dia seperti itu. Dan aku lihat di sini ada perasaan menyesal dari dia karena pernah ngebohongin kamu, pernah
banyak menutup-nutupi atau merahasiakan banyak hal dari kamu. Dia menyesal banget. Terus dia berharap situasi kita ini bisa berubah. Situasi kita ini ada apa ya, ada perbedaannya gitu ya. Nggak seperti ini yang kita saling perang dingin, kita saling diam-diaman ya, apalagi kamu saat ini kayaknya sudah move on dari dia, sehingga dia berharap situasinya tidak seperti ini. Dia berharap ini situasinya bisa apa ya, berbalik gitulah ya, berbalik. Jadi dia berharap situasinya bisa membaik kayak gitulah intinya ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries. Aquarius, Libra dan Gemini. Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.